Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya semua dalam keadaan baik tentunya ya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan itu selalu menyertai kita tentunya. Haleluya. Dan bersyukur kalau saya mendapat kesempatan kembali untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Anda semua. Dan saya berharap Tuhan berbicara melalui pesan firman Tuhan ini. Buka hati, buka telinga, siapkan diri untuk bisa menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan berbicara mengenai saling percaya di dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Karena 2 tahun terakhir ini ada 2 hal yang banyak mempengaruhi kehidupan umat Tuhan. Yang pertama bicara soal keuangan. Dan saya sudah juga beberapa kali bicara soal keuangan. Nah saudara, tetapi juga yang kedua adalah persoalan keluarga. Masalah-masalah keluarga seringkali bermunculan selama 2 tahun terakhir ini. Nah, oleh karena itu saya mau ajak saudara untuk belajar mengenai saling percaya di dalam keluarga. Kenapa? Karena saling percaya ini sangat penting. Karena dia akan menjadi benteng yang bisa mencegah retaknya atau masuknya pengaruh-pengaruh yang bisa membuat hubungan menjadi bermasalah, saudara. Ya, dan bahkan saling percaya dalam keluarga inilah yang bisa menyatukan suami, istri, anak, orang tua menjadi satu kekuatan di dalam rumah tangga. Dan tentunya kita kepingin punya rumah tangga yang tetap ada dalam kekuatan. Sebagai ayat pertama yang saya mau kasih contoh adalah antara hubungan Yonatan dengan Daud. Bagaimana hubungan saling percaya dari mereka ini. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini saudara. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Perhatikan, jiwa Daud, jiwa Yonatan itu berpadu. Ini bukan cuma hanya sekedar di permukaan, tapi masuk sampai ke dalam. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Di dalam ayat kedua, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Artinya dia bawa Daud ini. Lalu Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dari sini cerita ini kita bisa melihat hubungan saling percaya antara 2 pribadi ini adalah bukan cuma di permukaan. Tetapi masuk sampai ke jiwa, bahkan ke dalam batin maksudnya. Dan juga mengasihi seperti dirinya sendiri. Tentu kalau saudara mengasihi diri sendiri tidak akan pernah mau melukai diri kita sendiri, bukan? Ya, nah oleh karena itu di dalam hubungan suami istri harus masuk di dalam hubungan yang dalam, bukan cuma di permukaan. Tidak sedikit keluarga saudara yang ada di dalam keluarga, ada di dalam rumah tangga bersama-sama, tapi sudah tidak saling percaya. Oh hati-hati saudara, karena saya percaya saling percaya itu merupakan kekuatan. Coba katakan sama saya kekuatan. Ya, kekuatan apa? Kekuatan yang dapat mencegah berbagai kesalahpahaman dan kecurigaan. Kenapa kita salah paham? Kenapa kita curiga? Karena kita tidak percaya lagi. Jadi saling percaya ini adalah kekuatan yang dapat mencegah berbagai kesalahpahaman, kecurigaan yang seringkali menjadi celah. Celah apa? Terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Seringkali rumah tangga menjadi retak hubungannya dan setan tentunya ambil untung di sini ketika terjadi salah paham, ketika terjadi curiga. Dan dimulainya kenapa? Karena nggak percaya lagi. Tapi kalau saling percaya justru ini kekuatan. Sehingga tidak lagi ada saling salah paham, tidak lagi ada curiga, sehingga celah itu ditutup. Bukankah Paulus juga berkata jangan memberi kesempatan kepada iblis? Nah lewat saling percaya kita sedang menutup berbagai macam celah yang bisa membuat hubungan suami istri, keluarga, antara anak, orang tua anak bisa ditutup celah-celah yang membahayakan ini. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar apa sebenarnya, tentu kan begini. Saling tidak percaya itu atau saling percaya itu kan tidak terjadi begitu saja toh. Itu adalah suatu proses yang berjalan dalam hubungan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu kita perlu belajar sekarang. Kenapa pernikahan yang diawali begitu bagus, keluarga yang dimulai dengan luar biasa, dengan penuh harapan, dengan percaya penuh sama Tuhan, kok dalam perjalanannya bisa jadi retak? Kok bisa saling tidak percaya? Pasti ada sebabnya. Iya kan? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kan begitu saudara. Nah bagaimana penyebab? Apa penyebabnya? Beberapa penyebab dari saling tidak percaya dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Yang pertama,
Karena masing-masing pihak, entah suami, entah istri, orang tua, atau anak, itu sering berbohong atau tidak jujur, saudara. Karena ketidakjujuran, karena sering berbohong, saudara, kalau Anda berbohong sekali, kita berbohong sekali, siapapun dia berbohong sekali, maka yang kedua akan menutupi, belajar untuk berbohong kembali menutupi yang kedua. Begitu seterusnya. Nanti suatu ketika berbohong yang ke-10 atau ke-11, kita lupa yang pertama. Nah, ketika kita ngomong yang ke-11, yang dibohongin ini mulai sadar, loh kok tidak nyambung antara yang satu dengan yang ke-11. Ketahuan berbohongnya. Nah, ini berbahaya, saudara. Amsal 14 ayat 25, firman Tuhan bilang apa? Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, suka berbohong, itu pengkhianat. Makanya jangan heran, saudara, hubungan suami istri menjadi retak karena ada pengkhianatan. Nah, salah satu bentuk pengkhianatan adalah berbohong. Menyampaikan kebohongan sesering mungkin. Itu yang menjadi pengkhianatan, saudara. Nah, di dalam ayat berikutnya, Amsal 29 ayat yang ke-12 berkata, kalau pemerintah, sebuah pemerintah, memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Hati-hati, saudara, Anda juga jangan suka menerima berita yang berupa hoax. Kalau kita sering percaya dan memperhatikan hoax, bahaya buat kita. Nah, pemerintah kalau memperhatikan kebohongan, percaya pada laporan-laporan yang bohong, berita bohong, pegawainya fasik semua. Atau sebaliknya, pemerintah suka dengan kebohongan. Pasti akan menimbulkan pegawainya pada fasik, saudara. Itu sebabnya hati-hati dengan yang namanya suka berbohong, sering berbohong. Jangan suka berbohong, belajar jujur. Bisa katakan amin? Yes. Yang kedua, penyebab dari ketidakpercayaan yang kedua adalah ketidaksetiaan. Ya, saudara yang dikasihi, berapa banyak kita sudah sering dengar hubungan suami istri menjadi berantakan oleh karena adanya yang namanya perselingkuhan. Hubungan dengan pihak ketiga. Oh iya, saudara. Nah, hubungan dengan pihak ketiga ini seringkali tidak terjadi dalam satu malam. Semua sudah terjadi sebelumnya akumulasi. Tapi saya suka berkata begini loh Bapak Ibu. Perselingkuhan bukanlah penyebab dari hancurnya sebuah keluarga. No, bukan. Tapi perselingkuhan adalah akibat dari hubungan keluarga yang sudah retak, yang bermasalah, dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sehingga terjadi perselingkuhan. Nah, ketidaksetiaan itu membuat sakit hati dari pasangan. Anak juga bisa sakit hati terhadap orang tua yang tidak setia dalam hubungan suami istri, ayah dan ibu. Nah, saudara, Amsal 19 ayat 22 firman Tuhan bilang apa sih? Sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaannya yang Tuhan mau. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu sesuatu yang tidak lagi gampang didapatkan di zaman sekarang ini. Oh iya, banyak orang terlatih dan terbiasa untuk tidak setia. Karena begitu terbukanya informasi, terbukanya hubungan lewat sosial media. Hati-hati, saudara. Belajar untuk tetap setia dengan istri di masa mudamu. Ada Amsal bilang juga begitu, saudara. Kita harus belajar untuk setia dengan pasangan kita. Bukankah di dalam janji nikah juga seperti itu? Kita akan setia, kita tidak akan pernah berubah. Baik waktu sakit, baik waktu sehat, baik waktu kaya, baik waktu miskin. Dalam segala keadaan, kondisi tidak membuat kita berubah dalam kesetiaan. Makanya salah satu buah dari buah roh adalah kesetiaan, saudara. Kita perlu setia dengan orang yang sama, terus-menerus, saudara. Amin. Amsal 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang, banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang bilang baik hati. Tapi orang yang setia, siapa menemukannya? Saudara, artinya ayat ini mengatakan apa? Untuk menemukan orang setia itu nggak gampang. Ya, orang setia itu adalah orang yang komit, orang yang mengasihi, orang yang mencintai seseorang terus-menerus dan tidak pernah luntur. Setia. Ya, itu adalah yang kedua, penyebab dari yang namanya ketidak saling percayaan atau tidak bisa saling percaya. Yang kedua, tidak setia. Yang ketiga, tidak menepati janji atau tidak menepati komitmen. Banyak janjinya tapi tidak pernah ditepati.
Sering saya jumpai orang tua yang suka berjanji sama anak, tapi nggak pernah ditepati. Anak lama-lama nggak percaya lagi loh sama ngomongan orang tuanya. Entah mamanya, entah papanya. Sama suami istri juga begitu. Kalau sering berjanji, sering bikin janji, yuk kita pergi ke sini, yuk kita mau begini, tapi nggak pernah terjadi, nggak pernah bisa terjadi. Pasti kita ngomong lagi berjanji di dalam hati tanpa disebut di mulut juga, dikeluar dari mulut juga, berkata, alah lu lagi ngomong percuma, ngomong doang, omdo, gitu loh saudara. Amsal 2 ayat 16-17 bilang apa? Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati ya terhadap perempuan. Dalam konteks ini adalah perempuan jalang yang mau mencoba para suami atau pria, begitu. Engkau harus terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Wow, ngomongnya luar biasa. Soft spoken, manis ngomongnya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Hati-hati saudara. Kita harus terlepas dari wanita lain atau pria lain. Atau saudara, kita harus pegang komitmen, janji nikah itu kita harus tepati. Kita harus tepati. Karena itu bicara soal komitmen. Itu bicara apa? Covenant. Bicara soal ikat janji. Janji yang mengikat saudara. Ya, bukan cuma asal janji saja. Makanya Alkitab berkata Mazmur 12 ayat ke-7 ke-8. Apa yang Tuhan katakan? Janji Tuhan. Apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Murni loh saudara. Itu bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kalau Tuhan berjanji, pasti ya dan amin. Itu sebabnya kenapa saudara, kita harus belajar untuk menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kita harus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Agar supaya kalau Tuhan berjanji menepati, kita juga sama serupa dengan Dia. Hati-hati ya. Jadi kalaupun kita mau berjanji, pastikan kita sudah mengerti risiko dan komitmen yang harus kita lakukan. Kalau belum bisa, jangan berjanji, itu maksud saya. Cari waktu sampai betul-betul dapat baru. Oke? Saya percaya, saya juga dulu ketika anak saya masih kecil, saya mencoba untuk memastikan kalau saya belajar berani ngomong, berjanji sama anak saya harus bisa tepati. Kalau enggak, berbahaya. Bukan berarti nggak bisa meleset. Bisa. Kalau sesekali meleset, it's okay. Tapi setiap kali janji nggak pernah dipenuhi, ini yang bikin orang nggak percaya. Halo? Amin, saudara? Ya, nah, kalau kita sudah belajar apa penyebabnya, maka kita akan melihat begini. Apa akibatnya? Kalau di keluarga, suami, istri, anak, orang tua, sudah tidak lagi saling percaya. Saya percaya, saudara, begini. Di masa-masa sekarang ini akan terekspos rumah tangga yang dibangun di atas dasar apa akan ketahuan saudara. Bukan cuma keluarga, keuangan juga dalam 2 tahun terakhir ini, 2,5 tahun lebih ya. Nah yang pertama, kalau udah tidak percaya nih, saya melihat yang paling pertama adalah curiga. Curiga. Oh ya saudara, kalau udah mulai curiga, salah paham, konflik, bisa ngomel, bisa marah, reaksi salah dan sebagainya. Saudara, hati-hati juga dengan yang namanya bahasa tubuh kita. Coba begini Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita lagi teks, kirim teks, suami nih ya misalnya lagi ngeteks, istri lagi nggak ada. Tahu-tahu begitu istri datang terus kita keluar, lalu kita pindah atau kita matikan, bukankah itu menimbulkan kecurigaan? Oh iya, hati-hati saudara. Curiga bisa juga terjadi karena banyak faktor. Nah gara-gara tidak percaya, jadi akhirnya tidak percaya timbul kecurigaan, kan begitu. Ya, kalau udah curiga, apa kira-kira bisa ngomong apa adanya? Apa bisa percaya sepenuhnya? Ya nggak bisa. Akibat yang kedua, komunikasi jadi berbelit-belit. Harusnya komunikasi itu sederhana, langsung pada poinnya, ngomong apa adanya. Tapi karena tidak saling percaya lagi, takut curiga dan sebagainya, apalagi sudah dicurigai memang, ngomong tuh berbelit-belit, nggak bisa langsung, muter sana, muter sini. Kenapa? Karena sudah berbohong mungkin.
Ya, sudah sering berbohong sehingga ngomongannya itu harus menutupi kebohongan, harus mikir dulu. Dulu saya ngomong apa dan seterusnya. Nggak bisa langsung straight apa adanya. Karena orang yang saling percaya, terbuka, jujur, transparan. Kan begitu kan? Komunikasinya apa adanya. Yang ketiga adalah tidak ada keintiman dan kemesraan. Bagaimana lagi bisa mesra? Nah, jangan heran kalau udah kayak begini kehidupan seksual suami istri bermasalah. Diawali dengan rasa tidak percaya. Ini bukan nggak ada kaitan dengan adanya keengganan dalam membangun hubungan seksual. Bukan di situ, saudara. Keintiman nggak ada lagi, kemesraan nggak ada lagi. Bagaimana mau mesra? Boro-boro mesra orang nggak percaya, saudara. Dianggapnya pengkhianat, tadi kan dibilang begitu, saudara, firman Tuhan. Betul ya, saudara? Iya. Yang keempat saya melihat yang terjadi adalah hubungan menjadi dangkal dan menjaga jarak. Yakin saya boleh aja suami istri tetap di dalam rumah yang sama. Tapi hubungannya menjadi dangkal. Hanya di permukaan saja. Jaga jarak. Kalau bisa saya udah nggak ngomong lagi deh. Gitu. Males ngomong sama dia. Kenapa? Nggak bisa dipercaya. Kan begitu, saudara. Kalau sudah mulai males ngomong, mulai diam, hati-hati. Ingat loh, saudara. Ada orang kan bilang begini. Silent is golden. Diam itu emas. Kalau orang udah saling tidak percaya, diam itu bukan emas. Diam itu kekesalan, diam itu kekecewaan, diam itu kepahitan. Makanya dia diam aja gitu. Nah, kalau udah kayak begini, masalah semakin rumit maksud saya. Nah, itu sebabnya hati-hati ya. Yang kelima, akibat dari saling tidak percaya, kalau kita bisa melihat ini dengan baik, saudara, akibatnya, saya berharap yang mendengarkan khotbah ini, pesan ini, Anda mulai menyadari untuk menyelamatkan, memulihkan. Kalau sudah kepalang, ayo belajar kita pulihkan. Saya percaya masih ada kesempatan. Masih ada pintu kesempatan, Tuhan masih mau memulihkan. Yakin saya. Dan masih bisa. Nah, yang kelima adalah akibat dari saling tidak percaya, merasa dikhianati. Ya tadi itu, pengkhianat. Karena dia bohongin saya. Saudara, kalau orang sudah dikhianati ya saudara, itu gak gampang dideketin. Gak gampang untuk diajak ngomong. Orang yang sudah dikhianati, saudara, lebih susah didekatin daripada sebuah kota yang kuat, kata Amsal. Amsal 18:19 kalau tidak salah bilang begitu, saudara. Makanya orang yang sudah dikhianati, orang yang sudah kecewa, waduh nggak gampang dideketin. Coba lihat orang yang kecewa sama gereja. Emang gampang untuk diajak mau datang ke gereja? Nggak mau, saudara. Coba lihat pasangan yang sudah dikhianati, suami dikhianati istri, istri dikhianati suami. Emang mau, saudara? Untuk lagi membangun hubungan, untuk lagi nggak bisa pisah itu loh, saudara. Jangan heran, saudara. Ya, itu adalah akibat dari tidak saling percaya. Bisa kita lanjut? Oke. Now, bagaimana caranya? Ini bagian berikutnya dalam membangun hubungan untuk bisa saling percaya. Oke, bagaimana supaya saudara dan saya bisa saling percaya? Tentu ini penting ya. Yang pertama belajar jujur. Jujur itu perlu belajar. Perlu keberanian. Transparan itu butuh keberanian. Saudara berani itu, saudara bukan hanya bersifat maco, bukan. Tapi kalau Anda berani jujur, berani transparan, berani terbuka, berani bahasanya Anda rentan gitu ya. Jadi artinya semua kelemahanmu terbuka, terbaca oleh pasanganmu. Gak masalah kok. Kalau kita di dalam Tuhan, kita gak usah takut. Karena kita tahu bahwa keluarga yang di dalam Tuhan dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kesetiaan di dalam Tuhan. Kan begitu, saudara. Dasarnya adalah pengampunan. Nah, kalau kita mengerti ini, justru kita menolong pasangan kita yang punya kelemahan. Saya punya kelemahan. Istri saya punya kelemahan. Setiap pasangan pasti punya kelemahan, tapi juga punya kelebihan. Nah, apabila kita transparan, kita terbuka apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita, maka pasangan kita bisa mengerti dan menolong dan menjagai kita. Bahkan mendoakan kita. Amin. Yang kedua, cara bagaimana membangun hubungan saling percaya. Perhatikan sinyal dan bahasa tubuh. Itu yang tadi saya bilang, hati-hati saudara. Bagaimana saudara, pasangan gak mau curiga, tadi saya bilang lagi teks, ketika si suami atau si istri datang, tiba-tiba ganti teksnya, kita matikan HP atau kita lakukan sesuatu terus muka kita kelihatan berubah, ya mimik muka, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan. Atau saya pernah melihat begini, saudara.
Ketika dia lagi ngobrol suami istri, tiba-tiba suaminya atau istrinya dapat telepon, lalu dia berjalan sedikit dari suaminya atau dari istrinya, terus ngomong pelan-pelan di samping atau di belakang pintu. Bukannya bikin orang curiga? Pasti curiga lah ya. Kenapa dia mesti ngomong kayak gitu kalau nggak ada apa-apa, kan begitu ya? Nah, itu. Bahasa tubuh nanti kalau udah pulang dari luar, itu juga punya sinyal bahasa tubuh yang mencurigakan. Jangan saudara, perhatikan sinyal bahasa tubuh kita. Kalau kita belajar transparan, saya yakin bahasa tubuh kita juga apa adanya. Amen? Yang ketiga, nah kita harus membereskan masalah hati yang selama ini kita bawa. Selama kita menikah, mungkin masih ada masalah-masalah hati yang dulu pernah kecewa, dulu waktu sebelum menikah mungkin ada kecewa, atau waktu awal-awal menikah ada masalah kecewa dalam masalah hati, bereskan. Jangan membawa sampah masa lalu terus-menerus dalam perjalanan pernikahan dan keluarga kita. Bereskan. Ya, supaya hati kita tidak mudah kecewa, mulai marah, pahit dan sebagainya. Bereskan di kaki Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan, lepaskan. Supaya hati ini betul-betul plong, betul-betul beres di mata Tuhan. Amen. Yang keempat, bertumbuh di dalam kasih. Kasih itu terus akan bertumbuh. Saudara, orang tua saya dulu bilang begini, saudara. Cinta itu adalah keputusan kamu. Nanti kalau kamu udah menikah juga kamu akan semakin mencintai pasanganmu. Dan saya pikir itu betul. Kasih atau cinta itu bukan emosi, bukan asmara. Tapi is a decision, keputusan. Kenapa kita mengasihi pasangan kita? Nah, dengan pernikahan yang terus makin berjalan, kita akan bertumbuh dalam kasih. Yang kelima, yang berikutnya, kita harus belajar untuk bisa bertobat dan hidup dalam kebenaran. Tentu kalau kita berbuat salah, kita harus bertobat. Jangan melakukan yang sama lagi. Ya dah, kalau kita bertobat, siapapun bisa berbuat salah. Saya percaya, dan kesalahannya bisa fatal. Tapi apabila kita bertobat, sungguh-sungguh, dan ada yang pasangan kita mau mengampuni, saya percaya keluarga itu jadi indah. Di tengah kelemahan yang ada, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Terakhir, bagian terakhir. Hasil dari saling percaya kalau betul-betul Anda bisa bereskan. Apa yang terjadi? Komunikasi menjadi lancar. Itu asik banget, saudara. Suami istri ngomong apa adanya, bisa mungkin bercanda, kita mungkin bisa ngomong, kita nggak merasa takut kalau kita ngomong salah arti, kan enggak. Komunikasi lancar. Bahkan mungkin kalau kita ngomong salah pun, ya pasangan kita tidak akan menjadi kecewa, marah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita saling percaya. Dia tahu, oh suami saya ngomong begini nggak ada maksud apa-apa kok, gitu. Karena apa? Karena dia percaya, gitu. Si istri kalau lagi ngomong, oh ya dia memang lagi keceplosan aja, dia nggak begitu maksud hatinya. Saya tahu dia. Kenapa? Saling percaya. Dan tinggal waktu setelah itu kita bicara satu sama lain, jangan lagi ngomong begini dong dan sebagainya dan sebagainya. Komunikasi jadi lancar. Amen. Yang kedua, saya percaya nggak ada lagi kecurigaan, nggak ada lagi keraguan. Nah, paling enak saudara kalau udah nggak ada curiga, udah nggak ragu, suami istri, anak, orang tua, udah nggak ada kecurigaan lagi, nggak ada lagi keraguan. Nah, itu kenapa? Karena saling percaya. Saudara, tadi saya udah bilang, karena kita nggak percaya, kita jadi curiga. Karena kita curiga, kita jaga jarak, kan begitu. Nggak enak toh di dalam keluarga kayak begitu. Ya, jadi saudara jangan biarkan ada keraguan. Oke? Yang ketiga. Apa yang terjadi kalau kita sudah saling percaya? Akan lebih produktif. Saya percaya kita akan menjadi lebih produktif, lebih maksimal. Kita kerja, kita nggak merasa dicurigai, dan kita nggak mencoba membohongi, dan kita kerja apa adanya, kita lakukan apa adanya, menjadi lebih produktif di dalam rumah tangga kita. Kita bekerja, kita melakukan apapun, aktivitas di keluarga, kita akan lihat, kita akan menjadi maksimal. Amin? Oke, yang berikutnya, pikiran menjadi lebih segar. Saudara, tahu nggak saudara, kalau kita dicurigai atau kita mencurigai, pikiran kita jadi negatif. Betul nggak? Kalau kita udah nggak percaya, pikiran kita jadi negatif. Kalau sudah negatif, percayalah, pikirannya jadi kemana-mana. Dan reaksi pun jadi negatif. Perkataan bisa jadi salah. Perkataan bisa jadi tajam. Perkataan bisa menyakitkan. Dan nggak mungkin ada ide-ide baru. Nggak ada ide baru. Tapi kalau kita saling percaya, karena enak hubungan, komunikasi, transparan, semuanya saling terbuka, pikiran jadi lebih segar, pikiran jadi lebih positif, pikiran jadi lebih baik, nggak macam-macam pikirannya. Nah kalau sudah kayak begini, masalah-masalah dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan hikmat dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan, karena pikiran kita segar, lebih segar. Dan jangan heran, kita pun di tengah-tengah kondisi seperti sekarang 2 tahun terakhir ini,
persoalan-persoalan rumah tangga bisa diselesaikan dengan hikmat dari Tuhan, pikiran yang lebih segar. Amen. Yang kelima, hasil dari saling percaya adalah hati kita menjadi lebih jernih, damai dan tenang. Otomatis, karena kita nggak merasa dicurigai dan nggak perlu mencurigai satu sama lain. Ya, maka kita lebih jernih, lebih damai, hati kita enak. Saudara, kalau hati kita seperti itu, maka akan muncul yang keenam yang namanya akan intim, kemesraan terjadi. Kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling berpelukan, suami istri. Ada loh suami istri yang sudah menikah sekian lama, 5, 10 tahun, 15 tahun, rasanya risih kalau berpelukan, coba. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ada sesuatu pasti, yakin saya. Apapun pasti ada masalahnya itu. Kalau enggak, kita akan berpelukan, kita akan enjoy kok. Wong ini adalah pasangan kita, betul nggak saudara? Iya. Dan itu sebabnya kita juga akan lebih bergairah, kita akan lebih bersukacita di dalam kita membangun hubungan suami istri dan anak. Karena itu, kalau kita belajar ini, hasil dari saling percaya ada 7 hal, kita juga belajar saudara, bagaimana caranya sekarang kita terus mempertahankan saling percaya ini. Dan saya berharap dan saya berdoa, lewat khotbah ini, bagaimana saling percaya bisa dibangun di dalam rumah tangga saudara, tetap bangun terus. Agar supaya keluarga saudara, keluarga di tengah persoalan yang di depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ingat, saling percaya adalah benteng yang kuat, satu kekuatan untuk bisa menutup setiap celah-celah yang membahayakan. Sehingga tidak salah paham, tidak curiga, tapi hati kita bersyukur, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka. Jadi waktu kita bekerja, kita nggak usah mikirin bagaimana berbohong dan mencurigai orang lain, nggak ada. Dan mari bangun hubungan yang saling percaya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan pesan firman-Mu ini akan menguatkan umat-Mu. Supaya umat-Mu terus belajar, mengerti bagaimana membangun hubungan saling percaya dalam rumah tangga. Baik antara ayah, ibu, dan anak, maupun Tuhan antara anak dan orang tua, dan sebaliknya suami istri, biar kami membangun hubungan yang saling percaya. Sehingga dengan demikian keluarga-keluarga yang ada, umat-Mu Tuhan betul-betul menjadi keluarga ilahi, yang betul-betul menjadi contoh, teladan, dan sinar kemuliaan-Mu ada di tengah rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.